Turtle udah tetap besting sih. Balik lagi ya kayak tadi, berjalan dengan lancar, early-nya mereka gak hancur. Kalau ngomongin soal gold, ya memang stabil, tapi seenggaknya mereka tetap akan bisa defense. Kalau kondisi tadi, plus untuk cancel Bloodhunt juga. Nah sekarang agak beda nih, Implosion areanya menurutku terlalu gede dan gak single target. Ini Alpha punya potensi untuk kena juga. Ya tapi dengan di bandnya Vexana ya, kalau aku lebih prefer Valentina gak sih? Ada 2 real world manipulation, efek Terrifanya bakal bisa mengacaukan pergerakan Hylos dan juga Alpha. Tapi dia butuh sisi tambahan sih Om, utility lagi. Gue lebih suka Vexana di band memang. Pertama, kondisinya ada tiga. Ya, gue ngeliatnya juga memang kayak gitu sih Ji. Ada Tigreal yang triggernya sebenarnya knock-up-nya itu akan sangat membantu Tigreal. Jadi agak lebih wise Vexana dibandingkan Valentina sih. Wah, alright. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Tapi kira-kira Lin, kalau Gatot Kaca, lu lebih setuju di tangan dari Veldora atau Baloy? Veldora. Veldora. Aku Ini Baloy, berarti ya? aku Baloy. Kenapa? Devin? Aku kalau Gatot ya, aku lebih Aku suka di Baloy Rogue. loh, karena gini. Karena ya buat Gatot Kacanya, ini siapa yang bakal take down dia? Tapi gue ngeliat match up-nya Om, maksud gue Tigreal itu akan lebih enak kena screening sama Hylos di awal. Betul. Nah, Gatotnya biar farming, Cuman ya late untuk game fungsinya sama. Untuk tim fight besarnya, Gatot Kacanya ini bakal enak banget. Karena gak ada yang namanya Kari, Nathan, bebas dia untuk melompat. Bebas buat main di barisan Early-nya depan. masih kuat, tapi kan ujung-ujungnya Beatrix juga bisa numbangin Gatot tim menurut gua. Tapi Indian- butuh waktu, butuh waktu. Tetap butuh waktu, Wait, nggak secepat itu juga. Utility udah paling benar. Ambil utility dan jawabannya di Chow juga sebagai inisiator. Ini waktunya buat main Cloud gak sih? Dia butuh Purify sih. Yang Main di belakang Cloud pakai Moskov. Purif. Dia butuh Moskov, Purify. Cloud, Bruno bahkan Bruno? aku masih oke. Gua nggak tahu. Bruno oke. Bruno oke. Bruno Kalau oke. aku- Ini just in case ada reset. Oh, Ya itu oke, sama. Purify yang penting Ji. Ya, yang penting Purify ya. Oke, match point nih berarti untuk Geek temen dari Farm. Geek Farm. Apakah ini akan menjadi 3 poin Om Mama? Yes, Gifam. Ranger apa? Fnatic Onyx. Oh, Lim. Gua Fnatic Onyx. Masih dengan Fnatic Onyx Saya 2 belum poin. tergeserkan dari game pertama. Oke, tapi ini bakal jadi pembuktian lagi match point untuk Geek Fam. Apakah akan mereka finish di game yang keempat atau kita akan dibawa ke dalam game yang kelima bersama Aul dan juga Papulu. Yap, terima kasih para panelis. Dan ini dia, the moment of truth. Akankah Geek berhasil memulangkan Fnatic Onyx atau disamakan kedudukan terlebih dahulu? Match point. Satu kesempatan yang dimiliki oleh Fnatic Onyx menyamakan kedudukan. Kalau tidak, mereka akan terhenti di sini. Yap, itu dia. Skor 2-1 untuk Geek. Bisa saja menjadi 3-1 setelah ini, tapi apapun bisa terjadi. Dan untuk itu semuanya sekali lagi, Eldorado, mana suaranya? Wede, masih tetap semangat tentunya. Melihat bagaimana harusnya kalau bicara tentang poke aggressivity, ini bisa dimenangi sama Fnatic Onyx. Mereka bisa menang jalan. Mereka bisa menang poke secara damage juga. Lihat bagaimana Aboy kali ini harus mundur dulu. Dan terlihat dari segi talent emblemnya Wardless Blessing dari Fnatic Onyx, ini dia movement yang dicari. Movement yang benar-benar bermain agresif. Yang harusnya kalau tadi di game sebelumnya mereka bingung caranya untuk nge-end, harusnya sekarang udah solve. Yap. Harus terjadi evaluasi cepat dan juga reset bagaimana mentality yang mereka milikin ya. Karena tadi itu udah pasti bakal ngancurin banget sih Ul. Itu di depan mata loh. Tiba-tiba di wipe out ya kan? Tiba-tiba di wipe out. Di straight push, menyesak pastinya dadanya ya. Tapi berarti banyak juga yang pecah nih Pak. Yap. Kombonya dari Franco Beatrix pecah, 100% win rate Suyo juga pecah. Yap. Sementara sekarang Vincent pun sudah level 4 siap untuk pisah. Menjalankan bagaimana strategi yang mereka milikin. Yap, masih belum terlihat ya kali ini bagaimana agresivity yang begitu berarti dari Fnatic Onyx. Masih belum ada babysit juga yang dilakukan menuju ke arah gold lane-nya, masih terbilang cukup aman. Tapi ini dia big brain Baloyski yang akan membuat kembali bagaimana macro play dari Geek Fam ini sangat-sangat berjalan. Yap, Lavagom terlebih dahulu sebelum melakukan pergerakan lagi menuju ke tempat yang berbeda, di mana untuk sekarang turtle-nya pun sudah mulai muncul. Akan seperti apa lagi setup ya? Oke, setup telah coba untuk dilakukan. Kairi
berada di depan. Yap, itu dia. Ada pergerakan di mana Way of Dragon dia sudah langsung dikeluarkan pula. Dengan ada satu glaser begitu baik, Vincent yang pun menjadi korban dan pertempuran kembali terpecah. Baloy, Veldora dan juga Aboy mereka berusaha untuk bisa membalaskan keadaan, tapi Baloy malah menjadi korban kedua dan Veldora pun harus mundur, tidak bisa memaksakan keadaan. Alright. Dan bahkan kali ini Res dengan Chow EXP-nya ya benar-benar dia punya targeting yang begitu mahal sampai kali ini dari Fnatic Onyx. Mereka bisa mendapatkan objektif yang pertama, Turtle pun bisa didapatkan oleh Kairi. Langsung melonjak ya, 1200 net worth perbedaan sekarang. Langsung gitu ya, melambung pastinya menjadi modal awal yang baik juga. Ini sebenarnya udah terjadi dari game-game sebelumnya ya. Ditembak jarak dekat tapi Cadera berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Benar saja masih ada Beast Walker. Dan cewek benar-benar menguasai landingnya. Yap, dan terlihat kali ini dari Fnatic Onyx. Mereka bakal coba untuk kembali memberikan pressure, tapi Geekfam mereka gak gentar. Mereka tipikal yang berani tabrak juga sih. Yap, dan cewek satu yang terakhirnya, wah! Wesker dengan jarak sedekat itu membuat pergerakan dari Cadera pun selesai. Dan dia pegangnya Wesker sama Bennett ya. Bukan di Virus tadi sempat diganti dan satu hit di depan wajah dari Cadera. Membuat kali ini pun cewek berhasil untuk dapetin poin kill tambahan. Membuat dari Fnatic Onyx semakin unggul lagi. Dan combo hero status sekarang udah bukan sama Franco. Tapi sama Suyo nih. Yap. Nah tadi satu kali kalah. Bagus sekali ini cuy. Wesker disikat dengan jarak sedekat itu. Selesai. Deket doang jadian enggak. Ya, tapi ya ya. dari Set Deul. nangis kan. Pakai segala diingetin. Tapi dari Cadera ini udah benar-benar harus dipaksa mundur dulu, bermain aman dulu karena secara poknya ini jauh lebih enak sih, apalagi udah unggul kan dari ceweknya. Padahal jadian doang diakuin kagak. Itu ada cuma dua. Apa? Itu benar-benar lu malu atau ada hati yang dijaga. Oke, lanjut lagi. Cadera wave minion di bawah selesai. Oke, masih cukup aman kembali Fnatic Onyx. Terlihat akan langsung menuju ke arah Turtle yang kedua. Tapi akan segera dilakukan. Dan kembali momentum. Sekarang Baloyski bukan pakai hero-hero yang bisa ciptain momentum, Pak. Yap. Baloyski benar-benar cuma bisa pasang badannya di depan aja. Dan Baloy tadi hampir saja, untung balik badannya cepet tuh ya. Kalau tidak langsung diajar habis-habisan. Dan sekarang ada pergerakan di mana Veldoranya langsung terancam dan benar. Veldora pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Ya bahkan Vengeance pun gak nyelamatin ya Veldora yang hilang. Dan akhirnya dari Geekfam mereka hanya menyisakan 4 pemain saja. Cadera masih mencari celah bagaimana setidaknya menutup kerugian yang mereka alami. Tapi ya goldnya masih cukup stuck sih. Di angka 2000, 1900 gak bergerak yang terlalu jauh karena ya ada space juga nih sedikit yang bisa diambil oleh Cadera yang bergerak ke arah top lane. Yap, di area atas ada 2 player yang sudah terlihat, namun sejauh ini belum ada objektif yang bisa ditumbangkan. Masih belum ada, masih berkutat tuh The Way of Dragon. Oke, ini tempatnya berbeda, ini dia Vincent. Di mana ada Sans, ada kehancuran kali ini. Dan ternyata Res ini menggunakan hero yang sangat-sangat aktif, benar-benar aktif loh. Yap. Dari tadi umpan lambungnya selalu berhasil untuk bisa membuat satu pemain hilang. Wah, Baloynya pede banget loh, muter-muter sendirian berada di dalam area defensif dimiliki oleh pemain dan Fnatic Onyx. Dan ini dia akibatnya. Hey, Res di depan umum dan Res menggagalkan kepulangan Aboy. Dan Res sudah mulai recall nih. Res. Ada ini berarti confident yang bertambah nih di dalam dirinya. Udah mungkin adaptasi sama stage dari playoff juga ya kan. Oke. Dan membuat dari Geekfam mereka benar-benar termakan satu persatu. Oke lah dia ada 2 Purify di sana. Tapi banyak juga yang bisa nge-trigger. Either itu dari T-Boy ataupun dari Resnya. Oke cewek, hampir saja tadi bisa menambahkan lagi damage yang masuk ke dalam tubuh Jari. Salah satu player dimiliki oleh Geek itu sendiri dan satu tertarik bagian atas berhasil sudah dirubuhkan ya. Iya, bahkan di bawahnya juga ini benar-benar dari dorong abis. Inner turret udah mulai langsung ditabrak. Durance Fade Away tadi juga dibuka hanya untuk bisa kabur saja. Dan ini perlahan dari Geekfam, apakah ada pressure akhirnya dalam match point atau mereka kaget dengan Res yang bermain cukup agresif ke angka 8.000-9.000 tapi nggak separah ini gitu loh early gamenya. Yap, dan ada satu lagi pergerakan Vincent menuju tempat Keyboy di mana sekarang sikat hammernya ada real wall manipulation dikeluarkanlah sudah dengan ada tadi Glacier yang sudah terlihat di dalam satu arena. Vincent yang berhasil langsung dirubuhkan kembali Avatar of Guardian langsung dikeluarkan dan Baloy berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan bubar jalan pemain dari Geek. Oh Baloyski? Weh Baloy
dengan jarak sedekat itu masih berhasil sepertinya untuk bisa recall. Oke, tapi pertukarannya adalah outer middle turret. Ini akan menjadi sangat-sangat mahal dan akan semakin luas lagi. Zona bermain dari Res, Keyboy, dan juga dari Stans. Ini bakal dipegangin pasti dari segi visionnya. Dan Geek Fam mereka akan mencari momentum bagaimana bisa mengembalikan keadaan. Karena yang menjadi pertanyaan adalah, ini Baloiski bukan pakai tipikal yang hero momentum loh. Bukan tipikal initiator yang kayak tadi main Tigreal, dia punya bisa momentum untuk kembalikan keadaan. Dan bener-bener ngegantung ke arah Veldora dengan, ya itu, terlihat di Top Guardian-nya. Sekundonya tadi memberikan satu hentakan dan membuat beberapa player tadi langsung terhempas. Iya, mundur dulu perlahan. Tapi ya inner turret sisa satu nih ya di tengah, sisa satu di atas Menit juga. 8 loh. Menit ke-8, base turret udah kopong banget nih di arah bawahnya. Dan ini yang bisa dieksploit nantinya sama Fnatic Onyx. Dan Res ini bermain agresif banget, dia EXP loh. Tapi mainnya di area jungle dari Geek Fam. Ya udah, landingnya dikasih sama untuk Kairi gitu loh. Iya. Bener-bener dibikin overfed juga sekarang. Jadi damage dealer tertinggi nantinya 7.000 gold yang dipegang. 7-0 dan Geek Fam bener-bener kayaknya mereka cukup kesulitan di game match point mereka. Wehey, ini dia Baloy, ada Patrol Guardian dan ceweknya Flicker. Masih berhasil selamat, tapi dengan adanya tendangan dari Res, the way of Res sudah membuat pergerakan dari Veldora tadi sangat-sangat terancam. Dan sekarang Veldora berhasil dihancurkan walaupun Keyboy di tempatnya berbeda. Menghilanglah sudah dan Resnya terbakar tapi Res masih selamat juga. Dan juga guntingan dari Kairi itu dia yang ngebuat dari Aboy ternyata terkaget-kaget, terheran-heran dari samping tiba-tiba masuk. Dan setidaknya Geek Fam mereka dapetin 1 poin kill tapi pertukarannya lagi-lagi nggak adil. Fnatic Onyx mereka bisa dapetin keunggulan yang begitu banyak sampai akhirnya Lord pun bisa mereka eksekusi harusnya di menit yang ke-9. Ini dia 7.200 perbedaan gol. Ini adalah angka yang sangat-sangat banyak loh. Oke. Dan belum terlihat ya. Nah itu dia Gatot ngeden di situ. Iya, sakit perut dulu dia di situ kan. Nungguin. Ngantri soalnya ngantri. Ngeden. Tapi kayak dari Geek Fam, apakah ini juga menjadi salah satu faktor ya pembeda di saat inisiasinya itu diandalkan dari EXP. Dan ini justru di mirror sama Fnatic Onyx. Mereka mengandalkan inisiasinya ada 2 bahkan, bukan cuma di Roma aja tapi di EXP-nya juga. Karena ngeliat tadi Res pakai hero-hero yang tahan badan, ya akhirnya ujungnya babak belur doang. Ini banyak banget masalahnya. Hey, projectnya connect ke arah 4 player ataupun 3 player sekaligus. Walaupun ada real world manipulation dan juga dengan adanya Spray of Destruction tadi udah dilemparkan. Namun sekarang Kairi berhasil kalau bisa mendapatkan dan Res menjadi sang eksekutor. Tapi pasti gagal untuk bisa mendapatkan karena Jadera. Hanya saja Keyboy, Implosion, 3 orang. Ya dan itu dia follow up kembali yang muncul dari Bennett Race dan menyisakan sosok Jadera sendirian kali ini. Wah. Lord akan dikawal di arah bawah. Oke, Jadera dengan 1 Spira bisa dan tidak bisa. Mereka harus menang 30 menit tapi mereka dibalaskan hanya 10 menit 41 detik. 10 menit saja. Fnatic Onyx menolak tunduk. Dan kita akan melihat bagaimana sesungguhnya dari rangkaian Best of 5 Series